Kami dari kelompok 8 akan mepresentasikan intercompany profit transaction plan asset. Namun sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 8. Yang pertama ada Vina Dwi Kurniati, NPM akhir 181, Raina Queen Rozika, NPM akhir 187. Yang ketiga Muhammad Asrul Zulmi, NPM akhir 342. Yang terakhir Muhammad Rayanur, NPM akhir 344. Jadi di sini kita akan membahas perbedaan mendasar penjualan downstream atas aset non depresiasi, penjualan downstream atas aset depresiasi, penjualan upstream atas aset non depresiasi, penjualan upstream atas aset depresiasi. Berikut terdapat perbedaan penjualan downstream atas aset non depresiasi, yaitu terdapat definisi penjualan aset dari perusahaan induk ke anak perusahaan di mana aset tersebut tidak mengalami penyusutan atau non depresiasi, misalnya tanah atau aset tetap yang tidak diwujudkan. Selanjutnya dampak terhadap konsolidasi. Laba yang timbul dari penjualan ini akan ditanggungkan dalam laporan konsolidasi sampai aset tersebut dijual ke pihak luar grup, karena laba tersebut belum terrealisasi secara eksternal. Baik, di sini ada penjualan upstream atas aset non depresiasi. Nah, definisinya adalah penjualan aset dari entitas anak kepada entitas induk dalam suatu kelompok usaha yang memiliki hubungan induk anak. Nah, apa sih dampak terhadap laporan konsolidasi? Nah, dampaknya itu adalah laba atas penjualan aset ini itu harus ditangguhkan karena merupakan transaksi antar entitas dalam suatu grup. Nah, nilai aset tetap dikembalikan ke nilai buku di anak perusahaan itu sebelum dijual. Dan beban di depresiasi juga disesuaikan agar mencerminkan nilai tersebut, bukan nilai beli oleh induk. Nah, efek pajak tangguhan juga perlu diperhitungkan terkait penangguhan laba atas transaksi internal tersebut. Kemudian di sini ada penjualan downstream atas aset depresiasi. Untuk definisinya sendiri yaitu penjualan aset dari perusahaan dari induk ke anak perusahaan di mana aset tersebut dapat disusutkan. Contohnya itu mesin, peralatan, dan kendaraan. Kemudian dampak pada laporan konsolidasi yaitu dalam laporan konsolidasi laba atas penjualan aset ini ditangguhkan dan beban depresiasi disesuaikan agar mencerminkan nilai aset berdasarkan nilai buku induk bukan harga jual antar perusahaan. Selanjutnya yaitu penjualan aset tetap upstream, aset disusutkan. Nah, di sini definisinya yaitu penjualan aset tetap dari anak perusahaan ke perusahaan induk dengan aset yang dapat disusutkan. Dampaknya terhadap laporan konsolidasi adalah upstream atas aset depresiasi, laba dieliminasi dan pendapatan investasi induk disesuaikan sesuai persentase kepemilikan. Nah, selain itu perlu penyesuaian beban depresiasi agar mencerminkan nilai buku aset sebelum penjualan antar perusahaan. Di sini ada soal penjualan aset tetap downstream yang non depresiasi. PT Alpha memiliki 85% saham PT Beta. Ekuitas PT Beta pada saat akuisisi terdiri dari kapital stok sebesar $500.000 dan retained earning sebesar $250.000. Pada tahun 2018, PT Alpha menjual bangunan kepada PT Beta seharga $180.000 dan mencatat keuntungan sebesar $30.000. Pada tahun 2022, PT Beta menjual bangunan tersebut kepada pihak eksternal atau pihak ketiga dan mencatat keuntungan sebesar $40.000 dari penjualan tersebut. Pendapatan terpisah dari PT Beta pada tahun 2018 adalah $160.000. Berikut ada jurnal penjualan aset tetap downstream non depresiasi. Jurnal pertama, jurnal penjualan PT Alpha. Cash pada debit sebesar $180.000. Gain on sale pada kredit $30.000. Land pada kredit $150.000. Selanjutnya jurnal eliminasi. Gain pada debit $30.000. Land pada kredit $30.000. Investment in Beta $136.000 pada debit. Income from Alpha $136.000 di kredit. Income from Alpha $30.000 pada debit. Investment in Beta $30.000 pada kredit. NJI share pada debit $24.000. NJI pada kredit $24.000. Capital stock pada debit $500.000. Retained earnings pada debit $250.000. Total investment in Beta $637.500 pada kredit. Income from
Alpha $112.500 pada kredit. Baik, di sini saya akan membacakan soal penjualan aset tetap upstream non depresiasi. Nah, PT Harmoni membeli 80% saham dari PT Melody pada awal tahun 2020 senilai 260.000. Ekuitas PT Melody saat itu terdiri dari capital stock 200.000 dan retainer earnings 100.000. Pada tahun 2020, PT Melody ini melaporkan net income sebesar 70.000 dan tidak membagikan dividen. Nah, pada tahun 2020, PT Melody membeli tanah seharga 40.000 dan pada tahun 2021, PT Melody membeli tanah ke PT Harmoni seharga 50.000 dengan kos 40.000. Di sini diminta untuk membuat jurnal pembelian dan penjualan tanah. Yang kedua, buatlah jurnal eliminasi menggunakan metode equity. Dan yang ketiga, buatlah jurnal untuk tahun selanjutnya menggunakan metode equity. Nah, untuk jurnalnya sendiri, yang pertama adalah buatlah jurnal pembelian dan penjualan tanah. PT Melody ini itu PT Melody mencatat land seharga 40.000 dan cash senilai 40.000. Kalau PT Melody tahun 2020 itu mencatat sebagai cash sebesar 50.000 dengan keuntungan 10.000 dan tanahnya itu sebesar 40.000. Nah, PT Harmoni itu mencatat land sebesar 50.000 dan cash senilai 50.000 dolar. Untuk yang kedua, di sini buatlah jurnal eliminasi menggunakan metode equity. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada jurnal gain on sale of land sebesar 10.000 atas penjualan tanah yaitu 10.000. Lalu di sini tuh mengeliminasi unrealized profit dalam tanah. Lalu yang kedua ada retainer earning PT Melody sebesar 100.000 dan pada capital stock PT Melody sebesar 200.000. Nah, untuk investment in PT Melody ini sudah sebesar 260.000 dengan NCI beginning sebesar 40.000. Di sini itu untuk mengeliminasi reciprocal akun. Lalu yang ketiga ada NCI sebesar 12.000 dan NCI ending sebesar 12.000. Di sini itu cara menghitungnya yaitu 20% dikali 70.000 dikurangi 10.000 akan menghasilkan 12.000. Ini itu untuk memunculkan bagian keuntungan kepentingan non pengendali. Dan yang terakhir ada income from PT Melody sebesar 48.000 dan investment in PT Melody sebesar 48.000. Untuk cara menghitungnya di sini ada 80% dikali 70.000 dikurangi 10.000. Dan jurnal yang ketiga adalah buatlah jurnal untuk tahun selanjutnya menggunakan metode equity. Nah, ini tuh dicatat sebagai investment in PT Melody sebesar 8.000, NCI beginning sebesar 2.000 dan land di sebelah kredit sebesar 10.000. Baik, selanjutnya di sini ada soal yang pertama. PT Sandi memiliki 80% saham dari PT Cakrawala. PT Sandi pada tanggal 1 Januari 2022 membeli sebuah mobil dengan harga 300 juta rupiah. Ada pula harga mobil agar dapat digunakan oleh Sandi harus mengeluarkan tambahan biaya angkut sebesar 2 juta rupiah dan juga biaya setup mesin sebesar 5% dari harga beli. Mobil ini memiliki umur manfaat ekonomi selama 5 tahun tanpa menghitung nilai residu. Soal yang pertama yaitu menghitung harga perolehan dari mobil dan yang kedua menyusun tabel penyusutan dari depresiasi mobil menggunakan metode garis lurus. Kemudian di sini untuk jawaban nomor 1 menghitung harga perolehan dari mobil yaitu harga beli mobilnya sebesar 300 juta rupiah dan biaya angkutnya 2 juta rupiah, biaya setupnya yaitu 300 juta rupiah dikalikan dengan 5% hasilnya yaitu 15 juta, maka harga perolehannya yaitu 317 juta rupiah. Kemudian yang kedua menyusun tabel penyusutan dari depresiasi mobil menggunakan metode garis lurus. Di sini harga perolehannya yaitu 317 juta. Untuk tahun pertama, beban penyusutannya yaitu 63.400.000, akumulasi penyusutan 63.400.000 dan juga nilai bukunya sebesar 253.600.000. Kemudian untuk tahun ke 2023 atau tahun kedua, beban penyusutannya masih sama yaitu 63.400.000, akumulasi penyusutannya yaitu 126.800, untuk nilai bukunya yaitu 190.200.000 rupiah.
Kemudian untuk tahun ketiga, beban penyusutannya Rp63.400.000, akumulasi penyusutannya Rp190.200.000, dan nilai bukunya sebesar Rp126.800.000. Kemudian untuk tahun keempat, beban penyusutannya yaitu Rp63.400.000, untuk akumulasi penyusutannya Rp253.600.000, nilai bukunya yaitu Rp63.400.000. Kemudian untuk tahun yang terakhir atau tahun kelima, beban penyusutannya yaitu Rp63.400.000, akumulasi penyusutannya yaitu Rp317 juta, kemudian untuk nilai bukunya 0 atau habis. Kemudian ada soal yang kedua, ini masih lanjutan dari soal yang pertama tadi. Soalnya yaitu kemudian pada tanggal 1 Januari, mobil yang dibeli oleh PT Sandi dijual kepada PT Cakrawala dengan harga 175 juta. Atas penjualan tersebut, PT Sandi menerima 60% pembayarannya secara tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit dengan mengangsur pembayarannya sebanyak 4 kali. Pembayarannya yang akan dibayarkan setiap akhir bulan tanpa bunga sampai dengan 31 April 2024. Di sini soal yang ketiga, diminta untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat depresiasi mobil pada tahun 2022. Kemudian soal yang keempat, mencatat ayat jurnal penjualan mobil apabila nilai bukunya dihitung menggunakan metode garis lurus. Kemudian soal yang kelima, mencatat ayat jurnal untuk pembayaran angsuran bulan pertama sampai dengan bulan keempat. Kemudian di sini ada jawaban dari soal yang ketiga, ayat jurnal untuk mencatat depresiasi mobil pada 31 Desember 2022. Jurnalnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, nominalnya yaitu Rp63.400.000. Ini itu didapatkan dari Rp317 juta dibagi dengan 5 tahun. Maka penyusutan tiap tahunnya yaitu Rp63.400.000. Kemudian di sini soal selanjutnya, mencatat ayat jurnal penjualan mobil apabila nilai bukunya dihitung menggunakan metode garis lurus. Di sini untuk yang debitnya ada kas, piutang, dan akumulasi penyusutan. Kemudian untuk kreditnya ada gain on sale dan mobil. Untuk cashnya nominalnya yaitu 105 juta, piutangnya yaitu sebesar 70 juta, akumulasi penyusutannya yaitu 126.800.000. Kemudian untuk keuntungan dari penjualan ini yaitu sebesar 1.800.000, dan untuk mobilnya nominalnya yaitu sebesar 300 juta rupiah. Untuk cashnya ini didapatkan dari 175 juta rupiah dikalikan dengan 60% karena mereka hanya membayar tunai sebesar 60%. Kemudian untuk yang piutang ini didapatkan dari 175 juta dikalikan dengan 40%. Kemudian untuk soal yang terakhir di sini yaitu mencatat ayat jurnal untuk pembayaran angsuran bulan pertama sampai dengan bulan keempat. Di sini jurnalnya yaitu kas pada piutang sebesar Rp17.500.000 didapatkan dari 70 juta rupiah dibagi dengan 4. Maka tiap bulan angsurannya yaitu sebesar Rp17.500.000. Selanjutnya yaitu soal penjualan aset tetap upstream yang disusutkan. Nah, di sini ada PT Nusantara Anak pada 1 Januari 2023 membeli sebuah vending mesin dengan harga 320 juta. Agar vending mesin dapat digunakan, PT Nusantara Anak mengeluarkan biaya angkut sebesar 2 juta. Biaya pengemasan sebesar 1% dari harga mesin, biaya setup 4% dari harga mesin. Mesin ini diperkirakan memiliki umur manfaat selama 5 tahun tanpa mempertimbangkan nilai residu. Nah, di sini diminta yang pertama menghitung harga perolehan dari vending mesin, yang kedua menyusun tabel penyusutan untuk menghitung mesin menggunakan metode garis lurus. Yang ketiga yaitu membuat ayat jurnal depresiasi per 31 Desember 2023. Nah, di sini ada soal lanjutan tentang penjualan aset tetap upstream disusutkan. Pada 1 Januari 2025, vending mesin yang dimiliki oleh PT Nusantara dijual kepada PT Induk Mandiri sebesar 180 juta. Dari jumlah tersebut, PT Nusantara Anak menerima separuh secara tunai dan sisanya dibayar secara kredit induk perusahaan dalam 3 kali cicilan bulanan tanpa bunga. Masing-masing dibayar pada akhir bulan Januari, Februari, dan Maret 2025. Catatannya yaitu transaksi ini merupakan transaksi upstream sehingga laba atau rugi penjualan perlu
dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang diminta yaitu yang pertama mencatat akhir jurnal penjualan vending mesin oleh PT Nusantara Anak jika bukunya dihitung menggunakan metode garis lurus. Yang kedua mencatat akhir jurnal eliminasi konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2025. Yang ketiga mencatat akhir jurnal untuk pembayaran angsuran bulan pertama hingga bulan ketiga. Nah, di sini ada jawaban dari soal pertama, yaitu perolehan dan penyusutan aset tetap. Yang pertama, A menghitung harga perolehan. Nah, caranya yaitu harga beli vending mesin yaitu 320 juta, ditambah biaya angkut 2 juta, ditambah biaya pengemasan 1% kali 320 juta, hasilnya 3.200.000, dan biaya setup sebesar 4% dikali 320 juta, hasilnya 12.800.000. Total harga perolehan yaitu 338 juta. Selanjutnya B, tabel penyusutan garis lurus umur manfaat 5 tahun tanpa nilai residu, yaitu penyusutan per tahun 338 juta dibagi 5 sama dengan 67.600. Pada tabel di bawah ini ada harga perolehan yaitu 338 juta. Tahunnya sampai 2027 karena 5 tahun. Beban penyusutannya 67.600 per tahun. Akumulasi penyusutan 67 juta pada tahun pertama hingga 338 juta pada tahun terakhir atau 5 tahun. Dan nilai buku dari 338 dikurangi 67.600 hingga 0 karena tidak ada nilai residu. Selanjutnya jawaban dari yang C, akhir jurnal depresiasi per 30 Desember 2023 yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 67.600. Jawaban selanjutnya yaitu jawaban lanjutan dari soal nomor 2. Yang pertama A, jurnal penjualan oleh PT Nusantara Anak. Nah, di sini harga jualnya 180 juta. Nilai buku per 1 Januari 2025 adalah 338 juta dikurangi 135.200 sama dengan 202.800. Nah, rugi penjualan sama dengan 180 juta dikurangi 202.800. Kenapa rugi? Karena nilai harga jualnya di bawah nilai buku setelah disusutkan. Nah, totalnya sama dengan 22.800. Uang tunai yang diterima 50% sama dengan 50% dikali 180 juta sama dengan 90 juta. Kreditnya 90 juta. Di sini ada jurnal yaitu kas 90 juta, piutang usaha debit 90 juta, akumulasi penyusutan debit 135.200, rugi penjualan aset tetap 22.800 debit, dan mesin atau vending mesin dikredit sebesar 338 juta. Baik, selanjutnya yaitu jawaban dari jurnal eliminasi konsolidasi per 30 Desember 2025. Nah, di sini ada jurnal eliminasi rugi tidak terrealisasi. Yang pertama jurnalnya yaitu mesin pada rugi penjualan aset tetap sebesar 22.800. Selanjutnya yaitu ada jurnal ada perhitungan eliminasi penyusutan, yaitu penyusutan yang dilakukan oleh induk. Harga beli 180 juta dibagi 3 tahun penyusutan, yaitu sama dengan 60 juta per tahun. Nah, sedangkan penyusutan seharusnya yaitu 202.800 atau nilai buku setelah disusutkan dari harga awal PT Nusantara membeli dibagi 3 tahun yaitu 67.600. Nah, selisihnya yaitu 7.600. Kita buat jurnal untuk mengeliminasi yaitu akumulasi penyusutan pada beban penyusutan yaitu 7.600. Nah, jawaban yang C selanjutnya yaitu jurnal pembayaran angsuran. Di sini terdapat angsuran selama 3 bulan pembayaran cicilan. Nah, di sini 90 juta dibagi 3 sama dengan 30 juta per tahun. Nah, jurnalnya setiap akhir bulan Januari sampai Maret kas pada piutang usaha sebesar 30 juta.